Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal menjelaskan tentang apa itu statistika, tentang analisis regresi dan korelasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Diandra Zinata Putri 5 dari absen 9. Saya Najwa Nurisa Dece dari absen 23. Saya Melin Faunia dari absen 25. Saya Muhammad Taufik Afrizah dari absen 21. Dan saya Naya Tamaken Zahra dari absen 24. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, apa itu regresi linear dan korelasi? Jadi, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan untuk mencari regresi linear, menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Karena di sini ada A dan B, maka kita harus mencarinya dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Atau untuk mencari A, kita juga bisa menggunakan rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Dan untuk mencari B, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan kedua ada korelasi. Korelasi adalah metode untuk menentukan seberapa kuat hubungan dua variabel tanpa menetapkan hubungan sebab akibat. Dan untuk mencari koefisien korelasi, R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dan untuk mencari korelasi determinasi, R besar kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Karena korelasi ini untuk mencari atau untuk menentukan seberapa kuat hubungan dua variabel tanpa menetapkan hubungan sebab akibat, maka di sini ada interpretasi nilai korelasi. Di sini ada interval koefisien dan tingkat hubungan. R sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Dan jika R lebih dari 0 kurang dari sama dengan 0,25, maka hubungannya sangat lemah. Dan jika R lebih dari 0,25 kurang dari sama dengan 0,5, maka hubungannya cukup. Dan jika R lebih dari 0,5 kurang dari sama dengan 0,75, maka hubungannya kuat. Dan jika R lebih dari 0,75 dan kurang dari sama dengan 0,99, maka hubungannya sangat kuat. Dan jika R sama dengan 1, maka hubungannya sempurna. Agar kita mengetahui dan lebih memahami lebih lanjut tentang regresi linear dan korelasi, mari kita kerjakan soal bersama-sama berikut ini. Puskesmas Tasikmalaya sedang menganalisis data sebaran tablet tambah darah atau FE ke berbagai sekolah untuk menangani kasus anemia pada remaja putri. Data pengamatan selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Nama sekolah sebagai N, distribusi TTD sebagai X, dan kasus anemia sebagai Y. Maka tentukan diagram pencar, gambar sebaran datanya pada bidang kartesius. Persamaan garis regresi, best fit. Tentukan model linear Y sama dengan A tambah BX yang mewakili data tersebut. Lalu koefisien korelasi, R. Hitunglah nilai korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Lalu ada korelasi determinasi, R kuadrat. Tentukan nilai determinasinya dan ubahlah ke dalam bentuk persen untuk menjelaskan kontribusi variabel X terhadap Y. Dari penyelesaian ini, kita harus mencari regresi linear, yang mana regresi linear itu membutuhkan sigma X kuadrat dan sigma XY. Lalu penyelesaian. Cara menentukan XY dan X kuadrat yaitu dengan dikalikan. Seperti contoh, 1100 tablet dikali 1 yang hasilnya 1100. Lalu untuk X kuadrat, 1100 dikali 1100 hasilnya 1.210.000. Lalu setelah kita menghasilkan semuanya, kita akan menjumlahkan semuanya ke bawah. N kita jumlahkan semuanya, hasilnya 11. X kita jumlahkan semuanya, hasilnya sigma X sama dengan 12.400. Y kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah sigma Y sama dengan 165. Lalu sigma XY kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 154.300. Lalu sigma X kuadrat, hasilnya 17.400.000. Puskesmas Tasikmalaya sedang menganalisis data sebaran tablet tambah darah atau FE ke berbagai sekolah untuk menangani kasus anemia pada remaja putri. Data pengamatan selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Nama sekolah sebagai N, distribusi TTD sebagai X, dan kasus anemia sebagai Y.
Maka tentukan diagram pencar, gambar sebaran datanya pada bidang kartesius. Persamaan garis regresi, base fit. Tentukan model linear Y sama dengan A tambah BX yang mewakili data tersebut. Lalu koefisien korelasi, R. Hitunglah nilai korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Lalu ada korelasi determinasi, R kuadrat. Tentukan nilai determinasinya dan ubahlah ke dalam bentuk persen untuk menjelaskan kontribusi variabel X terhadap Y. Lalu penyelesaian. Cara menentukan XY dan X kuadrat yaitu dengan dikalikan. Seperti contoh 1100 tablet dikali 1 yang hasilnya 1100. Lalu untuk X kuadrat 1100 dikali 1100 hasilnya 1.210.000. Lalu setelah kita menghasilkan semuanya, kita akan menjumlahkan semuanya ke bawah. N kita jumlahkan semuanya hasilnya 11. X kita jumlahkan semuanya hasilnya sigma X sama dengan 12.400. Y kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah sigma Y sama dengan 165. Lalu sigma XY kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah 154.300. Lalu sigma X kuadrat hasilnya 17.400.000. Dari penyelesaian ini, kita harus mencari regresi linear, yang mana regresi linear itu membutuhkan sigma X kuadrat dan sigma XY. Baik teman-teman, setelah kita dapat data-data yang kita sudah peroleh tadi, kita di sini mencari B dan A-nya. Tapi di sini kita mencari B dulu sebelum mencari A, karena kalau kita mau cari A, kita harus cari B-nya dulu. Nah, kita langsung saja ya, langsung kerjain, masukin ke rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu B. Kita masukin dulu ya. Di sini rumusnya tuh kita harus mencari persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita mencari persamaan regresi linearnya. Oke, langsung saja kita mencari B-nya. Maafkan ya kalau misalkan tulisannya agak gimana-gimana gitu, semoga bisa dipahami. Itu B sama dengan jumlah data yang kita peroleh tadi kan semua data yang kita tuh ada 11 data ya. Jadi kita masukin N-nya 11. Dikali, kita buka kurung di sini, sigma X-nya yang kita sudah tadi peroleh itu 154.300. Oke, udah kita tutup kurung. Di sini kita dikurangi sigma X-nya. Sigma X-nya tadi kita udah peroleh yaitu 12.400. Nah, kita tulis di sini 12.400. Terus kita buka kurung di sini ya. Terus ini tutup kurung, terus kita kali lagi kita panjangin. Nah, sigma Y-nya kita tadi udah hitung yaitu 165. Ya Allah, susah banget ya. Nah, ini 165 per N yang kita sudah peroleh tadi yaitu 11, dan sigma X kuadratnya kita masukkan yaitu 17.400.000. 17.400.000. Terus kita dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X nya tadi itu 12.400 dikuadratkan. Nah, ini kurang lebih teman-teman. Langsung kita kotak lagi ke bawah. Oh, maaf ya, sepadangannya gak jelas. Set. Nah, 154.300 dikali 11 kita peroleh 1.697.300 dikurangi 12.400 dikali 165 yaitu 2.046.000.
ribu. Itu lagi. Nah, 11 dikali 17.400.000 kita peroleh 101 juta 400.000 dikurangi 153 153.760.000. Oke, terus kita hitung guys. 1.697.300 dikurangi 2.046.000. Kita hasilkan minus 348.700 per 151.400.000 dikurangi 153.760.000. Kita peroleh 37.604, maaf ya jelek, 37.640.000. Nah, lalu kita peroleh kira-kira sama dengan gini ya, sama dengan ya, karena ini kira-kira, yaitu kenapa ada per di sini? Minus 0,009264. Maka B yang kita peroleh itu adalah tapi mendekati minus 0,009269. Lalu kita beralih ke mencari A-nya. Langsung saja ya, kita masukin A. Kita masukin A sama dengan sigma Y-nya tadi kita peroleh 165. Oke. 165 dikurangi B-nya itu yang tadi kita peroleh minus 0,09264 dikali 12.400 ya, kita panjangin pernya per N, yaitu tadi N 11. Lalu kita peroleh A sama dengan lagi, tulis lagi ini per 11, terus ini 165, maaf masih nggak jelas, 165 dikurangi, lalu kita peroleh hasil perkalian dari yang di atas adalah min 114,8736, min 114,8736. Lalu bikin A sama dengan lagi, kita bikin per 11. Jadi kita peroleh di sini 165 ditambah 114,8736. Lalu bikin A sama dengan lagi, ini per 11. Kita peroleh pertama ini jadi 279,8736. Kita mendapatkan A sama dengan kira-kira 25 maaf 25
Sebentar guys. 25 koma 443. Karena sudah diperoleh B dan A-nya, kita mencari persamaan regresi linearnya yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini guys. Persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, langsung saja guys kita masukin ke mana ya? Ke sini. Kita tuliskan ke sini. Nah, maka diperoleh Y sama begini. A-nya tadi 25,443 dikurangi 0,009 264 X. Maka kita peroleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 25,443 dikurangi 0,009269 X. Jika kurang jelas saya hapus dulu sebentar. Oke, ini 009 264 X. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi sekarang kita cari titik potongnya ya. Oke, Y itu sama dengan 25,443 kurangi 0,009 X. Nah, berarti kita ketahui X nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Langsung aja kita masukin X nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 25,443 kurangi 0,009 X kali 0, yang mana artinya 0, berarti Y sama dengan berapa sih? Ya, 25,443. Berarti titik potongnya 0,25,443. Nah, berarti kalau misalnya distribusi tabletnya 0, itu potensi anemianya itu 25,443. Lanjut ya, kita Y ini kita ketahui ya, yang cari X nya nih jarang nih, cari yang titiknya lagi ya. Y sama dengan 0, berarti kan 0 sama dengan 25,443 kurangi 0,009 X. Nah, kita pindah luasan aja, berarti 0,009 X sama dengan 25,443. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita bagikan guys. Lalu X sama dengan 25,443 bagi 0,009, X sama dengan 2827. Oke, berarti titik potongnya ini yang ini 2827,0 begitu. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan mencari yang namanya koefisien korelasi dan koefisien determinasi, yang mana rumus koefisien korelasi sendiri membutuhkan sigma Y kuadrat. Maka dari itu, dari data kita kan belum punya Y kuadratnya, makanya kita harus mencari Y kuadratnya dengan cara semua data Y ini dikuadratkan. Seperti contohnya misal ini 27 dikuadratkan maka akan menghasilkan 729. Nah, kemudian dengan data-data yang lain juga sama dikuadratkan. Setelah mendapatkan semua data Y kuadrat, kita akan jumlahkan dan menghasilkan sigma Y kuadrat. Ini udah dapat semuanya, maka hasilnya adalah 7079. Nah, setelah kita dapat data-datanya, kita tinggal masukin ke rumus koefisien korelasi atau R, yang mana rumus koefisien korelasi ini adalah
11, N-nya kan 11, jadi 11 dikali sigma X-nya itu 154.300 dikurangi sigma X-nya itu sebesar 12.400 dikali sigma Y sebesar 165 ya dari data yang ini kan. Kemudian per akar N-nya 11 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 17.400.000 dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X itu tadi 12.400 dikuadratkan, kemudian dikali 11 dikali sigma Y kuadrat itu Y kuadrat tadi 7.709 dikurangi sigma Y dikuadratkan 165 dikuadratkan, maka akan menghasilkan 11.000. Kita kali yang atasnya dulu, menghasilkan 11 dikali 154.300, hasilnya itu 1.697.000 itu. Kemudian dia dikurangi 12.400 dikali 165 akan menghasilkan 2.046.000 per akar 11 dikali 17.400 adalah 191.400.000 dikurangi 12.400 dikuadratkan itu akan menghasilkan 153.760.000. Kemudian 11 dikali 7.079 hasilnya itu 77.869 dikurangi ini ke bawah aja ya 165 kuadrat akan menghasilkan 27.225. Nah, ini kita pindah ke area sini ya. Kita kurangi 1.697 dikurangi 2.046 akan menghasilkan minus 348.700 per akar 191.400 dikurangi 153.760 akan menghasilkan 37.640.000. Kemudian dikalikan 77.869 dikurangi 27.225 akan menghasilkan 50.644. Nah, tinggal kita tulis ulang yang atasnya min 348.700 per akar ini dikalikan dengan ini akan menghasilkan 2.245.160.000. Ini angkanya memang gede banget. Nah, kemudian kita akarkan hasilnya, ulang dulu yang atasnya per akar 2.245.160.000 hasilnya itu 1.498.000. Mohon maaf, 1.498.332.000,46. Nah, maka hasilnya itu R karena hasilnya adalah koma-koma, maka kita pakai kira-kira sama dengan atau yang kayak sama dengan tapi agak melengkung, minus 0,2327. Nah, ini
minus 0,2327 itu adalah hasil dari koefisien korelasi, yang mana sebelumnya dijelaskan tentang interpretasi nilai korelasi, di mana kalau R itu di antara 0 sampai 0,25 maka hubungannya sangat lemah. Maka dari itu untuk soal ini maka hubungan variabel X terhadap dan variabel Y itu sangat lemah, dan hal ini tuh nggak apa-apa. Dan kenapa negatif? Karena ketika di input ke grafik kan tadi grafiknya menurun ya, jadi memang hubungannya negatif dan sangat lemah. Nah selanjutnya kita bakal cari yang namanya koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa berpengaruh si variabel X terhadap variabel Y dengan cara rumusnya R ini dikuadratkan, jadi min 0,2 sekian dikuadratkan dikali 100 min 0,2327 dikuadratkan dikali 100%. Hasilnya 0,0541429 dikali 100. Ini kenapa di belakang komanya banyak banget? Karena yang namanya statistika itu teman-teman, semakin banyak koma berarti semakin akurat datanya. Nah selanjutnya kita dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 5,41429%. Nah maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel X itu berpengaruh sekitar 5,41429% terhadap variabel Y. That's it guys. Nah oke, tentunya yang terakhir ini adalah merupakan kesimpulan ya. Kita ketahui, nomor 1, diagram pencar gambarkan sebaran datanya pada bidang kartesius. Ini kita bisa lihat ya, ini gambarannya. Oke, yang kedua itu persamaan garis regresi, the best fit, menentukan model linear Y sama dengan AB plus BX yang mewakili data tersebut. Oke, kita tadi udah hitung dan ternyata Y sama dengan 25,443 kurangi 0,009X. Lanjut nomor 3 guys. Nomor 3 itu koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini hitunglah nilai korelasi untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Dan kita ketahui tadi kita hitung R sama dengan min 0,2327 yang menunjukkan hubungan yang negatif dan sangat lemah antara variabel X dan Y-nya gitu. Dan yang terakhir ini nomor 4 nih, koefisien determinasi R kuadrat. Nah kita tadi udah hitung juga R kuadrat sama dengan 5,414929%. Begitu guys dari kami, thank you, mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih, assalamualaikum, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 sekarang ada di Puskesmas Kersanagara untuk pencarian data. Untuk datanya kita meminta data ke Ibu Melpi. Perkenalkan, nama Ibu Melpi. Ibu Melpi pegang UKS di Puskesmas Kersanagara. Kasih banyak Bu. Cari data buat penelitiannya bersama. Hujan pik. Habis kita dari puskesmas, kita langsung ngerjain. Cece. Didi. A few moments later.
Halo teman-teman, hari ini adalah day 2 di mana kita akan membuat video pembelajaran untuk video kedua. Halo, oke guys, stay tune. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.